Assalamualaikum. Kataku sih Mas Hanung, istirahat dulu aja lah ya. Kasih kesempatan lah sutradara lain buat berkarir. Setidaknya rehat ini buat nanti pas balik tahu diri. Balik jadi sutradara yang bener. Bikin film drama tuh yang harus kayak mana. Nggak cuma harus mikirin kuantitas loh Mas. Kenapa? Biar pas dicek di IMDb, filmografinya ngalahin rekan sejawat gitu. Mas, film-filmmu berserak kali loh belakangan ini kualitasnya. Serius. Bayangin, sinetron pembantu merebut suamiku yang dikasih budget bioskop, kamera lebih proper, pemain papan atas, hasilnya lalalala Tahzan. Dari judulnya aja udah bikin penasaran. Agak islami, tapi diisi ceritanya campuran drama rumah tangga, perselingkuhan panas, dan bumbu horor mistis yang bikin berakmu lancar. Baginda Hanung Bramantyo ngerahin film ini dari kisah viral, dan di tangan dia kisahnya benar-benar dibikin liar, ekstrim, dan nyeleneh. Oke, aku yakin tidak semua orang nonton film ini punya informasi terkait kisah aslinya. Akulah salah satu orang tersebut dan cuma menggali informasi lewat cuitan X doang. Sulit memang mengakui untuk benci film Ipar Adalah Maut, tapi ya mau gimana pun itu harus menjadi standar lah untuk Sheila Tazan ini. Dan apa yang terjadi? Ya shock lah, kaget nggak kau? Awalnya disuguhin drama segitu panjangnya, pas di Act 3, film ini banting setir ke genre secara brutal. Yes bro, awalnya drama rumah tangga penuh dengan tangisan, tahu-tahu jadi horor klinik lengkap dengan ilmu hitam, pelet, dan guna-gunanya. Dan gilanya lagi, mereka masih sempat nyelipin mid-credit scene kayak superhero lah. Seolah-olah mau bikin lah Tarzan Cinematic Universe. Aneh banget, tapi yang lebih aneh lagi, aku tetap memaksakan diri untuk bertahan dengan kegilaan ini. Marshanda meranin Alina, istri religius yang kehidupannya kelihatan sempurna bareng suaminya. Reza yang diperankan Deva Mahendra, sampai babysitter mereka, Asih yang diperankan Ariel Tatum. Milih babysitter memang luar biasa sekali ya. Dan si Asih ini masuk dan bikin rumah tangga yang awalnya adem jadi kebakar. Kalau di film perselingkuhan biasanya konflik berkutat di drama emosional, di sini disiram pakai bumbu mistis biar makin wadaw. Masalahnya bukan semua orang bisa terima resep kayak gini. Alih-alih dapat drama keluarga yang dalam, kita malah dibombardir pakai ritual-ritual klinik dan ilmu hitam yang kadang terasa maksa. Potensi ceritanya sebenarnya bisa banget jadi drama realistis yang nyelekit, tapi akhirnya terasa lebih kayak cari sensasi biar beda aja sih dari Ipar Adalah Maut. Kalau ada penghargaan pelakor paling kejam di film Indonesia, kayaknya Ariel Tatum bolehlah. Dia sebagai Asih langsung menang telak di sini. Dia nggak cuma manis ataupun licik, tapi jahatnya udah level super villain. Ada momen yang bikin satu studio langsung teriak, mampus kau! Dan aku yakin itu salah satu highlight experience nonton film ini. Bahkan ada penonton yang mungkin keluar saking keselnya ngelihat ulah Asih atau mungkin tidak suka dengan film ini. Sementara itu Marshanda di sisi lain ngasih penampilan yang solid sebagai istri yang dikhianati. Lukanya, amarahnya, rasa putus asanya kerasa banget tanpa terjebak overacting. Ya natural aja. Deva Mahendra juga cukup berhasil lepas dari bayang-bayang perannya di Ipar Adalah Maut, walaupun sebenarnya sama aja ya mas. Karakternya di sini emang kadang lebih kayak pion aja sih, keseret arus cerita ketimbang penggerak plot utamanya. Ini durasi film panjang banget, wah. Masalahnya bukan di lama atau enggaknya, tapi diisi yang kelewat padat. 20 menit pertama udah dijajarin banyak informasi yang akhirnya nggak terlalu berguna buat kelanjutan ceritanya. Jadinya apa? Ya penonton harus nyaring sendiri mana yang penting dan mana pula yang cuma harus numpang lewat. Ini andai aja ya, mereka potong setengah jam dan fokus ke inti konfliknya doang. Film ini bisa jauh lebih tajam dan emosional. Tapi dengan pace yang kadang ngebut, kadang melambat kebangetan, alurnya jadi nggak konsisten. Kau bisa ngerasa capek sendiri buat catch up sama ceritanya sampai akhir. Di awal, aku udah mention ini, masih jadi emosi yang gak seru rasanya kalau dipendam sendirian. Di babak ketiga, film ini berubah dari drama rumah tangga jadi full horror klinik. Tiba-tiba ada ritual gelap, ilmu hitam, dan twist yang motherfucker. Jujur,
Aku masih nggak yakin apakah ini brilian atau cuma nekat doang, karena di satu sisi, ini bikin ceritanya jadi lebih logis kenapa perselingkuhan bisa kejadiannya begitu cepat. Tapi di sisi lain, peralihan genre ini bikin filmnya seakan-akan ganti baju di tengah jalan. Iya, pas di tengah-tengah lapangan Merdeka kalau kau di Medan, atau pas kau lagi nyebrang di Zebra Cross SCBD. Apa nggak dibilang orang anomali nyasar kau? Buat yang suka kejutan mungkin ini jadi nilai plus lah. Tapi buat penonton yang pengen konsistensi, bagian ini bisa bikin geleng-geleng kepala sih. Apalagi tone horornya lebih mirip FTV mistis ketimbang thriller serius. Entahlah. Selain trio utama, ada Asri Welas dan Benedictus yang jadi comic relief yang lumayan efektif buat nyairin tensi. Mereka nyelipin humor tanpa harus ngerusak suasananya, dan itu penting banget di film yang emosinya segelap ini. Sayangnya, Pat Go, Patricia Gunawan, terasa kurang dimanfaatkan. Si Chong ini padahal karakternya punya potensi gede buat memperkaya dinamika cerita. Tapi karakternya tidak diperlakukan sama baiknya seperti yang dibuat ke Asri Welas dan juga Benedictus. Di sisi teknis, sinematografinya oke tapi nggak sampai jadi stand out lah. Ada momen-momen yang sinematik tapi sebagian besar terasa seperti TV movie lah yang dinaikin resolusinya supaya layak ditonton di layar lebar. Ya kalau lo berharap visual setara drama layar lebar kelas festival, ini mungkin bukan tempatnya. Latahzan jelas bukan sekedar drama perselingkuhan biasa. Ini tuh kayak eksperimen. Apa jadinya kalau lo campurin sinetron azab, erotisme, opera sabun, apapun sebutannya, dan horor mistis ke dalam satu panci, terus dihidangkan di layar bioskop. Hasilnya, tara, Latahzan. Tontonan yang kadang bikin geleng kepala, kadang bikin ngakak nggak percaya, dan kadang bikin penonton pengen ikutan lempar batu kayaknya. Pengalaman nontonnya memang liar. Ada penonton yang ngoceh sepanjang film sama adegan perselingkuhannya, ada yang teriak, kesal, dan ada juga beneran keluar. Rasanya emang kayak lebih drama di studio daripada di layar sih. Dan itu terjadi kalau kau nonton bareng. Apa? Tentu, ras terkuat di bumi. Stop normalisasi perselingkuhan jadi ide liar yang terus berulang diangkat ke layar lebar. Sihir pelakor bahkan mendingan ketimbang ini, dimana premis dan plotnya nggak jauh beda. Bedanya, satu emang horor beneran, yang ini tiba-tiba jadi horor. Latahzan, Cinta, Dosa, dan Luka adalah film yang terlihat nggak takut jadi beda. Tapi beda belum tentu selalu pas ya, Wak. Ada performa acting yang solid, momen yang wah yang berkesan, dan twist gila yang bikin orang jadi heboh. Tapi ada juga durasi yang kelewat panjang. Ini panjang kali sih. Pacing yang nggak konsisten, dan perpindahan genre yang bikin film ini berasa kayak 3 film berbeda, dijahit jadi satu, dan itu aneh. Kalau lo datang buat hiburan tanpa mikir logika, ini bisa jadi film yang seru. Tapi kalau kau pengen nonton drama rumah tangga yang rapi dan fokus, cari film yang lain aja deh. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film Latahzan ini. Dan subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap positif, dan jangan lupa bahagia.